الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وقصص القصص لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan kepada para senior dan guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Penghormatan saya kepada Sahibul Bait. Sahibul Bait sudah bahasa umum sebenarnya, walaupun ini bukan bait ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di saat ini kita sudah berada pada tanggal 11 Rabiul Awal, tanggal 11 bulan 3 tahun 1439 Hijriyah. Secara resmi insyaallah hari Jumat dijadikan sebagai tanggal merah hari peringatan hari besar Islam, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kegiatan kita bertepatan dengan menyambut peristiwa hari besar tersebut, kita memanfaatkan momentum ini untuk membicarakan beberapa hal, mulai dari pelurusan sejarah sampai kepada pelurusan pemahaman. Karena terus terang sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah, saya merasa sangat khawatir, kadang-kadang menjadi kesal. Tadi sore dalam perjalanan keluar dari rumah menuju ke arah kemari, di salah satu stasiun radio saya dengar diputar ceramah salah seorang ustadz kita di Aceh, dan dan mendengar ceramah itu bukan menyenangkan, walaupun barangkali nadanya nada humor, tapi menimbulkan rasa kesal. Kenapa sejarah itu dijadikan? Dan mendengar ceramah itu bukan menyenangkan, walaupun barangkali nadanya nada humor, tapi menimbulkan rasa kesal. Kenapa sejarah itu dijadikan ulo-ulo? Yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sejarah itu tidak disampaikan sedekat mungkin dengan referensi? Jadi ditambah bumbu-bumbu, bahkan sangat jauh dari makna-makna dasarnya. Maka keprihatinan itulah yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir, setiap saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tausiah, ceramah maulid dan lain sebagainya, saya berusaha untuk meluruskan pemahaman tentang sejarah yang dahulu. Yang kedua adalah meluruskan tentang pemahaman yang keliru tentang praktek peringatan maulid yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan di waktu yang singkat di malam yang berbahagia ini, kita bisa mencapai sasaran yang dimaksud dari kajian yang saya utarakan ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, perkara pertama yang ingin saya luruskan adalah bahwa bagi kami yang belajar di dayah, di pesantren, kitab sejarah yang menjadi rujukan, referensi resmi itu adalah kitab Nurul Yaqin, tulisan seorang ulama kontemporer dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Khudari Bey. Syekh Muhammad Khudari Bey. Itu dibagi tingkatannya. Kalau di pesantren tradisional, kelas 1, 2, dan 3 yang dipelajari adalah ringkasannya, sering disebut dengan khulasah, khulasatu Nuril Yaqin. Kelas 4 ke atas yang dipelajari adalah Nurul Yaqinnya, sumber aslinya. Yang jadi masalah ketika itu menjadi referensi dasar, dan kita tahu bahwa rata-rata para mubaligh, penceramah yang goyang-goyang mimbar seputaran Aceh itu rata-rata dari pesantren. Ada yang pesantren tradisional, ada pesantren terpadu, sebagian dari pesantren kilat, juga tidak terkecuali nanti dari yang jualan-jualan obat itu.
Memang orang jualan obat ini ceramahnya luar biasa. Mereka bisa ceramah 3 jam sehingga orang yang mendengar jangankan berpaling, bahkan berkedip saja seolah-olah rugi. Ya, demikian menariknya pemaparan materi mereka. Ironinya, mimbar dakwah itu sudah bukan lagi mimbar ta'lim, mimbar pengajaran, tapi sudah berubah menjadi mimbar hiburan. Sehingga yang naik ke atas mimbar, panitia akan merasa sukses, dan juga yang berceramah akan merasa sukses apabila kualitasnya setingkat ataupun selevel dengan standing up comedy show. Jadi semakin lucu itu semakin sukses. Makanya panitia akan bangga sekali. Oh, mahayu dah cara berkelam. Kenapa penceramah hayu dah katanya. Lucu dah. Mulai dari Gebi Salim terkem-kem sampai habis umur. Itu udah keren sekali. Jadi itu yang kita sayangkan. Akhirnya mimbar-mimbar ini tidak lagi dikuasai oleh orang-orang yang memang sepatutnya. Padahal kita sudah diingatkan oleh Rasulullah, idza wudi'al amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah aktivitas kegiatan diserahkan bukan kepada orang yang ahli di bidangnya, maka tunggu saja kehancuran. Jadi kita sudah berada pada posisi tersebut. Maka apa yang saya gugat? Kalau di Indonesia secara resmi hari lahir Nabi diperingati pada 12 Rabiul Awal, ternyata referensi yang kami pelajari tidak menuliskan demikian. Di dalam kitab Nurul Yakin tersebut, kitab yang saya pegang di halaman 6-nya tertulis bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi. 20 April, besoknya lahir Kartini. Kartini lahir 21 April, cuma tahunnya beda. 571 Masehi bertepatan dengan 9 Rabiul Awal, tahun terjadinya peristiwa tentara bergajah. 9 Rabiul Awal. Bahkan tidak dikutip dalam kitab tersebut khilaf pendapat ulama yang lain yang katakan tanggal 12. Tapi yang tanggal 12 ini disebut oleh ulama dalam kitab yang lain. Ada Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Maktum, disinggung tentang perbedaan tanggal 12 dengan tanggal 9. Beliau katakan yang populer itu 12, yang benar itu 9. Ternyata kita lebih senang yang populer sekalipun tidak benar, bukan senang yang benar karena tidak populer. Jadi ini perbedaannya. Maka yang aneh adalah yang menggerakkan hari-hari besar itu rata-rata dari kalangan tradisional NU lah, bukan dari kalangan moderat seperti kita kenal Muhammadiyah. NU yang sangat fokus, dan NU menjadikan kitab Nurul Yakin ini di pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia sebagai referensi. Tapi tiba-tiba referensi berjalan sendiri, prakteknya berjalan sendiri. Bukan salah, cuma ada hal yang keliru. Karena yang 12 pun tidak salah, ada referensinya menyatakan 12. Cuma itu tadi disebutkan 12 itu yang populer, 9 itu yang benar. Nah ternyata tidak ada yang buat peringatan Maulid tanggal 9. Gak ada peringatan Maulid tanggal 9. 12 ke atas ada, nanti sampai berakhir pada bulan Jumadil Akhir. Nah, makanya bulan-bulan Maulid 3 bulan ke depan di Aceh itu identik dengan bulan perbaikan gizi. Nah, itu bulan kenduri terus menerus. Nah, jadi kalau di bulan-bulan itu kita tidak bertambah kilonya, jangan berharap gemuk di bulan yang lain lagi. Itu identik. Nah, memperingati Maulid Nabi pada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu tidak ada yang gugat. Tapi kalaulah atas informasi saya ini tiba-tiba tanggal 9 kemarin ada yang buat kenduri Maulid, dia undang Pak Kecik dan Tengku Imam datang ke rumah. Pak Kecik, Tengku Imam mohon nanti datang ke rumah, ada kenduri. Kenduri apa? Kenduri panghulai. Langsung digugat, ulekah? Ya, itu jadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan referensi. Jadi kita hanya terbiasa dengan tradisi. Padahal tanggung jawab para ulama, tanggung jawab para da'i yang namanya dakwah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yad'una, yang mereka berdakwah, mereka mengajak kemana? Ilal khairi, kepada sesuatu yang lebih baik. Maka fungsi dakwah baru disebut dakwah apabila menawarkan sebuah alternatif yang lebih baik. Kalau hanya mempertahankan tradisi yang ada, itu bukan dakwah, itu namanya adat. Maka berbeda antara lembaga MPU dengan lembaga MAA. MAA itu mempertahankan tradisi seoriginal mungkin, tidak boleh berubah. Kalau ada acara pesiju, maka pesiju. Kalau pakai baju Teku Umar, pakai baju Teku Umar, tidak boleh berubah. Itu standar pada MAA.
Sedangkan pada MPU, mereka harus menawarkan alternatif yang lebih baik atas persoalan-persoalan yang ada. Nah, ternyata sekarang di negeri kita, di Aceh, itu terbalik perannya. Banyak yang anggota MPU sibuk dengan ritual adat untuk pesiju. Maka hal ini pun saya sering digugat oleh kawan-kawan, karena menggugat hal-hal demikian sampai akhirnya saya dituduh Wahabi. Padahal kita bukan anti terhadap aktivitas pesiju, hanya ingin menempatkan pesiju itu tupoksinya siapa. Seharusnya MAA pesiju, MPU baca doa. Makanya di tahun 2012, 2013, 2 tahun berturut-turut saya diundang oleh Pemkab Aceh Besar untuk pesiju jemaah haji di Masjid Al-Munawwarah Jantung. Pertama saya datang tahun 2012, pada agenda pesiju, yang pesiju itu ada mewakili dari 3 lembaga, dari politik, dari birokrasi, dan dari ulama. Dari politik dilakukan oleh wakil bupati, dari birokrasi oleh Bapak Sekda, dan ulama oleh ketua MPU-nya. Dan 3 orang ini pun beda-beda mazhabnya pada saat pesiju. Yang wakil bupati ketika pesiju, bulukatnya itu diterok di telinga kanan. Yang Sekda ketika pesiju, bulukatnya diterok di telinga kiri. Yang MPU, karena MPU tidak boleh memihak, akhirnya tidak di kanan, tidak di kiri, dimasukkan ke mulut. 3 orang saja udah 3 mazhabnya. Maka pada saat tausiah saya sampaikan, saya tidak setuju bahwa MPU yang pesiju, sebab ada MAA. Seharusnya yang pesiju itu politik, birokrasi, kemudian MAA, baru kita undang ulama, ketua MPU untuk baca doa. Alhamdulillah di tahun 2013 ketika saya diundang untuk ceramah lagi, yang pesiju tetap 3. Ada wakil bupati, ada sekda, dan ada ketua MAA. Barulah ketua MPU Tengku Muhammadnya diundang untuk baca doa. Saya bilang ini udah sesuai dengan tupoksinya. Nah, ternyata dalam praktek sehari-hari, kalau ada yang beli mobil baru, ada yang duduk rumah baru, ada yang buka tempat usaha baru, ada yang kawin dengan istri baru, dan seterusnya. Nah, ketika ada ritual pesiju, maka yang diundang untuk pesiju itu adalah MPU-nya, bukan MAA-nya. Maka ini yang seharusnya kita luruskan. Bukan tidak boleh, tapi tidak sesuai dengan tupoksi. Nah, seharusnya diundang dua-duanya. MAA-nya untuk pesiju, MPU-nya untuk baca doa. Maka ini persoalan tentang realitas bagaimana kita melihat keadaan. Jadi ini yang terjadi dalam budaya kita sekarang, ada salah pada penempatan. Makanya kita luruskan kembali bahwa Rasulullah tidak lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal menurut referensi yang sahih, tetapi pada tanggal 9 di hari Senin. Apalagi kita sekarang mempunyai ada sebuah teknologi pada HP untuk bisa hitung mundur kalendernya. Nah, tinggal tulis saja itu akan keluar harinya. Jadi kalau ditulis di HP tersebut tanggal 20 April tahun 571, coba lihat. Cuma ya agak sedikit rumit karena tahun Hijriah itu tidak stabil. Tahun Hijriah bulannya itu berkisar antara 29 sampai dengan 30. Sedangkan tahun Masehi antara 28 sampai dengan 31. Jadi yang tahun Masehi tetap, sehingga peringatan Natal sejak dari pertama diperingati sampai sekarang itu tetap di musim salju. Sehingga Santa Claus itu tetap pakai baju seragam salju. Sedangkan umat Islam beribadah haji dan puasa itu bergilir. Ada musim panas hajinya, ada musim dingin hajinya. Karena bulan-bulan Hijriah itu tidak stabil. Penentuannya harus dengan proses lihat bulan setiap tahunnya, setiap awal bulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fakta yang keliru dan hampir semuanya seragam dan sepakat menyampaikan demikian. Dan saya hanya ingin tahu saja, kalau saya bertanya ke kita yang hadir di sini, kira-kira ketika Rasulullah lahir, yang jadi bidan itu siapa? Bidan pada saat Rasulullah lahir. Yang jangan dijawab Dokter Andalas. Ada yang bisa jawab kira-kira dari dengar-dengar ceramah? Tetap jawabannya Siti Aisyah dan Siti Maryam. Itu fakta yang keliru sekali. Saya luruskan fakta ini sampai ribut MPU Aceh Utara dengan MPU Nagan Aceh Jaya. Saya ceramah di Calang, saya bantah informasi ini. Ternyata di antara mereka yang hadir mengikuti ceramah saya, ada seorang tengku dalam tanda kutip pimpinan balai pengajian di tempat tersebut. Saya turun ceramah, besoknya beliau telepon gurunya di Aceh Utara. Nah, oleh guru beliau kemudian telepon MPU Aceh Jaya, menyatakan siapa yang ceramah di Kampung Pulan, Kecamatan Pulan, Balam Pulan.
Jadi tanya oleh MPU-nya, ada masalah apa? Nah, konon menurut informasi mengajarkan ajaran sesat. Mengajarkan ajaran sesat. Jadi kebetulan salah seorang anggota MPU di Aceh Jaya adalah wali murid yang anaknya ada di tempat saya di Cotkeung dan hadir pada malam tersebut. Jadi mendengarkan ada persoalan sedikit, beliau ambil alih telepon, beliau komunikasi. Apa kata beliau? Abu, yang ceramah di kampung tersebut, di kecamatan tersebut pada malam tersebut, saya kenal orangnya dan saya kenal orang tuanya. Kalau memang ceramahnya itu bermasalah, maka beliau malam Senin yang akan datang ini akan ceramah di kampung saya. Maka bila memang ada yang mempersoalkan, silahkan orang-orang yang mempersoalkan itu hadir pada malam tersebut untuk menggugat. Jadi kebetulan pada malam minggunya saya disingkil, kemudian pulang dalam perjalanan, malam Seninnya sampai di Tenom, ceramah di kampung tersebut. Disambutlah oleh anggota MPU ini. Dan beliau wanti-wanti saya, Tengku, ceramah Tengku pada seminggu yang lalu, sepekan yang lalu di Kampung Pulan itu digugat dan sampai ke MPU. Nah, dan malam ini saya undang mereka untuk hadir untuk mendengar langsung. Kalau Tengku merasa ada yang salah, tolong diralat. Bila Tengku setuju dan yakin dengan kebenaran, sampaikan apa adanya. Ini cegala minta penyakit. Saya ulangi dan saya tambah informasi yang lebih aneh lagi. Di ujung ceramah saya buka tantangan. Apa yang saya sampaikan ini saya punya referensi. Saya baca di kitab fulan. Maka bila guru-guru yang hadir di sini tidak setuju terhadap materi saya, silahkan nanti setelah selesai saya tutup majelis ini dengan baca doa dan saya turun ke bawah, kita berdiskusi. Tapi satu harapan saya, tolong kalau menggugat materi saya, berikan referensinya. Berikan referensi. Bila tidak, jangan buang-buang waktu saya. Maka begitu saya turun, benar-benar mereka bertanya. Langsung ditanyakan, Tengku Pat Gampung. Hanya itu saja, Pak Gampung. Jadi tidak digugat lagi tentang materi saya. Inilah persoalannya, realitas. Ya kan? Ada orang-orang yang merasa apa yang selama ini kita dengar-dengar berulang-ulang itu adalah sebuah kebenaran. Dan ironinya, ternyata tidak ada yang mengkritik hal-hal demikian. Contoh sederhana. Ada seorang penceramah yang sangat populer di Aceh. Bahkan kaset-kaset video ceramahnya itu dijual di toko-toko musik. Ketika diundang ceramah di kampung saya di Lamrabo, Masjid Lamrabo, saya terpaksa hadir karena termasuk guru pengajian di tempat tersebut dan diundang. Baru 15 menit beliau ceramah, saya terpaksa permisi. Ditanya oleh Pak Mukimnya, "Pakam karat datangku?" Saya jawab, "Pak Mukim, itu 5 tahun yang lalu. Saya pulang dari Mesir tahun 2005. Dan yang saya tahu di Mesir itu terdapat Sungai Nil melewati 8 negara Afrika. Ini Tengku yang ceramah baru saja menyampaikan informasi, mak-mak yang mentua, ayah-ayah yang bahagia, mentepu lewaran nyan krung Nil yang ile di Nangro Yaman." Tiba-tiba Sungai Nil berpindah ke negeri Yaman. Yaman itu di Asia, Mesir itu di Afrika. Bagaimana ada sebuah sungai dari sebuah negara, dari sebuah benua berpindah ke benua yang lain dan dalam waktu 10 tahun saja? Kalau saya tetap duduk di majelis itu, orang-orang yang hadir menganggap bahwa informasi itu benar. Karena saya diam saja. Maka saya pilih untuk keluar dari majelis tersebut. Karena perintah dalam Al-Quran demikian. Wa an idza sami'tum ayatillahi yustahza'u biha fala taq'ud ma'ahum. Dan apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu dijadikan mainan dan gurauan, maka jangan duduk bersama mereka. Innakum idzan misluhum, karena kalian akan dianggap setuju dengan mereka. Maka prinsip dakwah itu sampai pada hal-hal yang memang tidak layak kita dengar, kalau tidak sanggup membantah, maka minimal jangan menyerah. Tapi yang sulit bagi kita sekarang, ketika kita mempraktekkan yang hal seperti demikian, ada guru-guru kita yang lebih senior ternyata diam-diam saja. Maka termasuk yang sedang saya tentang sekarang secara terbuka adalah praktek pernikahan yang dilangsungkan di masjid-masjid. Dengan prosesi yang sekarang itu menghadirkan pengantin perempuan, dayang-dayang dan lain sebagainya. Ada beberapa orang kawan pejabat mengundang saya untuk menyampaikan tausiah di majelis-majelis demikian. Ada ketua kantor KB BKKBN Pak Nasir Ilas undang saya di masjid Oman, putri beliau menikah. Saya bilang, "Pak, saya kalau di masjid minta maaf. Ada wakil bupati Aceh Besar mengundang saya untuk menyampaikan tausiah pada pernikahan adik beliau juga di Masjid Oman." Saya bilang, "Pak, saya mohon maaf kalau di masjid. Tapi kalau di rumah, dimanapun, insya Allah selama tidak berbenturan jadwal, saya datang." Ketika kita tidak datang, gejak tengku lain gedung.
Yang sedepan lebih luah pada nyolong, panjang lagi sayup Superman. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa duduk di dalam masjid ada adab-adabnya. Minimal masuk masjid dalam keadaan suci, duduk di dalam masjid diawali dengan salat sunat tahiyatul masjid. Nah kemudian ada orang perempuan yang masuk masjid, pengantin perempuan, mohon maaf saja, yang nikah jam pertama di Masjid Raya Baitur Rahman jam 8. Kira-kira itu didandan jam berapa pengantinnya? Sebelum subuh. Subuhnya lewat tanpa sholat. Kenapa? Karena dandanan itu mahal, 500.000. Nggak mungkin 500.000 dibuang hanya untuk salat subuh. Oh nggak apa-apa, sudah berwudu sebelumnya. Kalaupun sudah berwudu sebelumnya batal wudu karena rata-rata yang dandan tersebut semi. Bencong. Dan bencong itu dalam definisinya tetap laki-laki yang utuh, batal wudu. Oh nggak apa-apa Ustaz, karena yang perempuan pengantinnya sedang berhalangan. Kalau sedang berhalangan, lalu kenapa dia duduk masuk ke dalam masjid? Tetap ada salah satu dari dua perkara ini yang dilanggar. Dan kita melihat ada pelanggaran itu secara terbuka, lalu kita hadir pada tempat orang melakukan kemaksiatan, setuju sama dengan setuju atas kemaksiatan tersebut. Maka ini persoalan realitas yang terjadi dalam masyarakat kita. Maka saya tentang secara terbuka. Tapi dimanapun diadakan, selama bukan di masjid, ataupun boleh di masjid dengan tidak melibatkan orang perempuan, ya silakan. Nah, makanya ada hadis Nabi yang katakan, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi dufufa. Sekalipun derajat hadis itu dhaif, tapi minimal untuk fadailul amal boleh dilaksanakan. Umumkan pernikahan ini, langsungkan di dalam masjid dan pukullah rapai itu. Ad-dufuf, beduk. Pukullah beduk. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, innama huwa limujarradil aqdi. Anjuran itu hanya untuk semata-mata akad, hanya wali pengantin laki-laki dengan saksi, tidak melibatkan pengantin perempuan. Nah, tiba-tiba praktek nikah kita di masjid sekarang copy paste dari praktek nikah orang Kristen yang ada di gereja. Orang Kristen tidak sah menikah kecuali di gereja, tempatnya pun harus di altar, kemudian diberkahi oleh pendeta. Setelah selesai dipersilahkan pengantin pria untuk mencium pengantin wanita. Nah, kita sekarang prakteknya udah demikian, harus di masjid pun nggak boleh di seberang tempat, harus di mihrab. Sedemikian penting mihrab untuk nikah, sehingga dulu ketika ada sebagian guru-guru kita ingin adakan pengajian hari Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, ditegur oleh panitia masjid, silahkan buat pengajian tapi jangan di mihrab, karena di mihrab untuk tempat orang menikah. Nah, mengaji boleh sudut-sudut yang lain. Bayangkan, mengaji boleh di tempat yang lain, tapi mihrab khusus untuk orang menikah. Itu menunjukkan kita sudah setuju dengan praktek orang Kristen. Pernikahan Islam tidak mensyaratkan adanya penghulu. Nah, kalaupun ada pencatatan pada KUA, itu hanya administrasi negara. Penghulu tidak wajib. Nikah yang penting ada rukun, ada wali, ada saksi, kemudian ada pengantin laki-laki. Tidak perlu jabat tengku. Kenapa menikah jabat tengku? Kecuali kalau tengku itu yang jadi wali atau jadi saksi. Nikah tidak mensyaratkan penghulu, hanya perlu ijab dan qabul dengan syarat-syaratnya. Tiba-tiba kita syaratkan adanya penghulu, kemudian dilangsungkan akad nikah. Nah, kemudian sudah ada prosesi, belum disuruh cium, hanya disuruh kalungkan mas kawin. Walaupun belum disuruh, sudah ada yang praktekkan cium pengantin. Dan nauzubillah, itu dilakukan oleh kawan-kawan saya yang juga alumni dari Al-Azhar, dua-duanya LC. Pengantin prianya LC, pengantin perempuannya juga LC. Di salah satu masjid di Losmawe. Setelah menikah dipoto, 5 foto diunggah di media sosial, di Facebook. Pada 2 foto terakhir terlihat pengantin pria sedang mencium kening pengantin perempuan di depan wali, di depan penghulu di dalam masjid. Langsung saya berikan komentar di bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, doa ucapan selamat atas pernikahannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena masjid punya aturan. Diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan kalian bersentuhan kulit dengan istri-istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Tiba-tiba ada ciuman suami terhadap istrinya, kemudian ada ritual jabat tangan. Oke lah, diarahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang resmi, yang tidak resminya mulailah berfoto-foto di dalam masjid. Sakralitas sebuah masjid, kehormatan sebuah masjid dirusak. Masjid hanya menjadi tempat foto-foto saja. Dan itu yang terjadi sekarang dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman hanya menjadi objek wisata untuk saja, bukan ibadah. Maka sejak dari pertama selesai dibangun Masjid Raya Baitur Rahman, sejak dari proses pembangunan sampai sekarang saya tidak pernah tertarik untuk datang ke Masjid Raya kecuali karena tugas. Ada pengajian hari Rabu ataupun jadi khatib salat Jumat.
Hanya sekali saya turun ke lantai bawah, itu pun diajak oleh kawan-kawan dari DPRA untuk melihat perkara yang saya kritik tentang tempat buang hajatnya itu. Sampai sekarang saya tidak berminat. Kenapa? Pemerintah kita salah pikir. Mereka berpikir orang tertarik datang ke Masjid Raya karena payungnya. Bukan. Orang tertarik datang ke Masjid Raya karena sejarah masa lalunya. Kalau payung banyak di tempat lain. Ini yang kemudian keliru pemerintah kita. Nah, maka nauzubillah, sekarang Masjid Raya bukan lagi tempat para ulama untuk beribadat, tetapi sudah menjadi semacam museum untuk Romeo dan Juliet berwisata. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang terjadi kemudian. Maka saya gugat. Seharusnya ini kita luruskan dalam sejarah. Maka sekarang tentang dalam ceramah tersebut tentang referensi siapa yang menjadi bidan pada saat Rasulullah lahir. Di dalam kitab Maulid Berzanji yang kita baca-baca ada tertulis وحضر ليلة مولده آسية ومريم من حاضرة النسوة القدسية. Dan hadir di malam lahirnya Nabi Asia dan Maryam dari kalangan arwah wanita yang suci-suci. Kitab itu tidak menyatakan bahwa Asia dan Maryam menjadi bidan. Kitab itu hanya menyatakan bahwa arwah Asia dan arwah Maryam hadir. Hadir tidak harus menjadi bidan. Nah, ini umpamanya saya sampaikan ke kita yang ada di sini. Pada saat anak saya yang kedua lahir, hadir dalam ruangan tersebut istri gubernur dan istri wali kota. Pernah terbayang di benak kita mereka jadi bidan? Enggak, sekedar hadir untuk menunjukkan betapa terhormatnya bayi yang lahir. Tapi tiba-tiba dipahami bahwa itu adalah sebagai bidan. Bukan, tidak ada satu referensi pun yang menyatakan mereka sebagai bidan. Maka ketika ini saya gugat, mereka tuduh saya membawa ajaran sesat. Maka ilham ini yang terjadi. Ya, kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan referensi, terlalu larut di dalam tradisi. Maka yang jadi bidan ditulis dalam kitab yang sama, yang referensi kami pelajari di Hidayah, bahwa yang bertindak sebagai bidan adalah Asy-Syifa. Siapa Asy-Syifa? Ibu dari seorang sahabat Nabi kelak. Belum lahir pada waktu itu, karena Nabi baru lahir. Ibu dari seorang sahabat Nabi yang super kaya, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Cuma tidak disebut Asy-Syifa binti apa, hanya Asy-Syifa saja. Orang-orang yang paham sejarah mulailah kemudian menuliskan di rumah bersalin Asy-Syifa. Kenapa? Karena itu yang menjadi bidan pada proses kelahiran Rasulullah. Makanya di dalam Islam dibuat ketentuan oleh para ulama, mencontoh dari praktek dari zaman dahulu, bahwa seharusnya pada saat wanita melakukan proses persalinan, yang menangani proses persalinan tersebut adalah orang perempuan, al-qabilah namanya, bidan. Bidan itu tetap seorang perempuan. Tapi di zaman ini ketika semuanya sudah serba terbalik, apa yang terjadi? Perempuan ingin bersalin, persalinan perempuan dibantu oleh dokter laki-laki. Ketika laki-laki ingin khitan, mau sunat, yang sunat adalah para perawat yang perempuan. Jadi terjadilah gonta-ganti. Orang laki-laki ditangani oleh perempuan, perempuan ditangani oleh laki-laki. Makanya kita harus sampaikan ke dokter laki-laki yang kita kenal yang tangani perempuan, harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena bila salah penanganan, nanti yang perempuan balas dendam. Laki-laki yang sunat berikutnya diselesaikan sampai habis. Karena pandemi obat. Ini menjadi persoalan. Terbalik sekarang. Semua serba terbalik. Orang laki-laki disuruh sholat berjamaah ke masjid. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling baik dilakukan oleh seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat fardu 5 waktu, maka lebih baik di masjid. Secara umum semua salat lebih baik di rumah, kecuali salat fardu 5 waktu lebih baik di masjid. Maka semua salat sunat tempatnya di rumah. Ada yang salah paham, kalau begitu salat tahiyatul masjid kita kerjakan di rumah saja Ustaz. Itu salah. Tahiyatul masjid tempatnya di masjid, tidak ada tahiyatul masjid di rumah. Maka tempatnya itu tetap di masjid sesuai dengan nama. Kecuali perempuan sekalipun salat fardu lebih baik di rumah daripada di masjid. Sekalipun demikian, Rasulullah tidak melarang orang perempuan datang ke masjid. Maka ditegaskan dalam riwayat yang lain, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka daripada datang ke masjid. Nah, zamannya terbalik. Orang perempuan yang lebih baik di rumah ternyata ngotot datang ke masjid. Laki-laki yang disuruh ke masjid ngotot pulang ke rumah. Maka ada pasangan suami istri, istrinya ngajak suami ke masjid, saking baiknya sang suami diantarkan istrinya ke masjid lalu pulang ke rumah untuk salat. Dia lebih bersedia kembali sekali lagi untuk menjemput istri daripada langsung bergabung untuk salat di masjid. Ini keanehan. Untuk salat berjamaah saja orang perempuan lebih baik di rumah, lalu bagaimana untuk hal-hal yang lain?
Apalagi menikah dengan dandanan yang menor kayak boneka Barbie ini tadi. Apalagi sekedar untuk berzikir. Jadi ketika informasi ini saya sampaikan, ada kawan-kawan yang enggak dan cahaya kalian orang burung radikal, karena orang Wahabi gitu ya. Padahal kita ingin luruskan, orang perempuan kalau ingin datang ke masjid, jangankan sekedar berzikir, untuk salat berjamaah pun ada syaratnya. Kalau yang sudah punya suami, ajak suami. Apalagi sekedar berzikir, karena zikir tidak harus di masjid, boleh di semua tempat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh di semua tempat, di setiap waktu, kecuali satu tempat dan satu waktu. Di mana tempat yang tidak boleh? Di kakus. Kakus itu bahasa Indonesia. Bahasa kerennya sekarang disebut dengan toilet. Orang-orang sekarang nggak tahu kakus. Toilet katanya. Toilet itu bahasa Inggris. WC itu juga bahasa Inggris. Water closet, WC seharusnya. Kakus. Itu yang tidak boleh. Satu keadaan. Apa keadaannya? Ketika, mohon maaf, suami istri sedang melakukan berhubungan, sedang senggama, itu yang tidak boleh. Maka tidak boleh nanti dalam rangka menciptakan generasi yang islami, sambil berhubungan kemudian bersalawat. Sallallahu, enggak boleh itu. Kenapa? Itu waktu yang dilarang. Jangankan bersalawat, berzikir, bahkan sekedar berbicara pun dilarang dalam keadaan demikian. Ini adab-adab yang diatur dalam agama. Kita tidak menggugat orang perempuan datang ke masjid, tapi mohonlah kalau ke masjid itu ajak suami, jangan jalan sendiri. Nah ternyata ada orang yang beranggapan bahwa orang perempuan yang setiap sore pakai mukena berbaris panjang jalan di kampung menuju masjid itu orang pemandangan yang sangat islami. Justru itu sangat tidak islami, karena islami itu orang perempuan di rumah. Ada yang menggugat, oh masjid, tajak protes, tajak bukan anak atau protes. Ada batasan-batasan. Bukan berarti ketika satu hal boleh, yang lain kemudian kita bolehkan. Kalau tidak sanggup melakukan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Maka berlakulah kaidah dalam konsep usul fiqh yang menyatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak dapat dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Maka di dalam pasar itu yang paling bagus laki-laki, perempuan jangan ke pasar. Ternyata yang paling berminat ke pasar itu perempuan. Nah, maka perempuan, obat lelah mereka itu adalah pasar. Makanya siapapun para suami pulang ke rumah melihat istri yang sudah kelelahan, dan kita harus tahu bahwa orang perempuan rumah, kecuali sholat fardu 5 waktu lebih baik di masjid. Maka semua sholat sunat tempatnya di rumah. Ada yang salah paham, kalau begitu sholat tahiyatul masjid kita kerjakan di rumah saja Ustaz. Itu salah. Tahiyatul masjid tempatnya di masjid, tidak ada tahiyatul masjid di rumah. Maka tempatnya itu tetap di masjid sesuai dengan nama. Kecuali perempuan sekalipun sholat fardu lebih baik di rumah daripada di masjid. Sekalipun demikian, Rasulullah tidak melarang orang perempuan datang ke masjid. Maka ditegaskan dalam riwayat yang lain, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka daripada datang ke masjid. Nah, zamannya terbalik. Orang perempuan yang lebih baik di rumah ternyata ngotot datang ke masjid. Laki-laki yang disuruh ke masjid ngotot pulang ke rumah. Maka ada pasangan suami istri, istrinya ngajak suami ke masjid, saking baiknya sang suami diantarkan istrinya ke masjid lalu pulang ke rumah untuk salat. Dia lebih bersedia kembali sekali lagi untuk menjemput istri daripada langsung bergabung untuk salat di masjid. Ini keanehan. Untuk salat berjamaah saja orang perempuan lebih baik di rumah, lalu bagaimana untuk hal-hal yang lain? Apalagi menikah dengan dandanan yang menor kayak boneka Barbie ini tadi. Apalagi sekedar untuk berzikir. Jadi ketika informasi ini saya sampaikan, ada kawan-kawan yang enggak dan cahaya kalian orang burung radikal, karena orang Wahabi gitu ya. Padahal kita ingin luruskan, orang perempuan kalau ingin datang ke masjid, jangankan sekedar berzikir, untuk salat berjamaah pun ada syaratnya. Kalau yang sudah punya suami, ajak suami. Apalagi sekedar berzikir, karena zikir tidak harus di masjid, boleh di semua tempat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh di semua tempat, di setiap waktu, kecuali satu tempat dan satu waktu. Di mana tempat yang tidak boleh? Di kakus. Kakus itu bahasa Indonesia. Bahasa kerennya sekarang disebut dengan toilet. Orang-orang sekarang nggak tahu kakus. Toilet katanya. Toilet itu bahasa Inggris. WC itu juga bahasa Inggris. Water closet, WC seharusnya. Kakus. Itu yang tidak boleh. Satu keadaan. Apa keadaannya?
ketika mohon maaf suami istri sedang melakukan berhubungan, sedang senggama, itu yang tidak boleh. Maka tidak boleh nanti dalam rangka menciptakan generasi yang islami sambil berhubungan kemudian bersalawat sallallahu, enggak boleh itu. Kenapa? Itu waktu yang dilarang. Jangankan bersalawat, berzikir, bahkan sekedar berbicara pun dilarang dalam keadaan demikian. Ini adab-adab yang diatur dalam agama. Kita tidak menggugat orang perempuan datang ke masjid, tapi mohonlah kalau ke masjid itu ajak suami, jangan jalan sendiri. Nah ternyata ada orang yang beranggapan bahwa orang perempuan yang setiap sore pakai mukena berbaris panjang jalan di kampung menuju masjid itu orang pemandangan yang sangat islami. Justru itu sangat tidak islami, karena islami itu orang perempuan di rumah. Ada yang menggugat, oh masjid, dia protes, dia bukan anak atau protes. Ada batasan-batasan. Bukan berarti ketika satu hal boleh, yang lain kemudian kita bolehkan. Kalau tidak sanggup melakukan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Maka berlakulah kaidah dalam konsep usul fiqh yang menyatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak dapat dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Maka di dalam pasar itu yang paling bagus laki-laki, perempuan jangan ke pasar. Ternyata yang paling berminat ke pasar itu perempuan. Nah, maka perempuan obat lelah mereka itu adalah pasar. Makanya siapapun para suami pulang ke rumah melihat istri yang sudah kelelahan, dan kita harus tahu bahwa orang perempuan selelah apapun mereka tidak pernah mengeluh. Itu tabiat perempuan, mereka sangat super sekali. Mereka tidak pernah mengeluh. Hanya saja mereka di format kalau sudah lelah itu berbicara saja, tanpa titik bahkan tanpa koma. Dalam bahasa Inggris disebut dengan repeat. Repeat bahasa Inggris ya? Repeat disebut. Repeat, diulang-ulang atau ulang-ulang. Maka kalau ada suami pulang ke rumah menghadapi istri yang sedang repeat ini tadi, sedang berulang-ulang, itu yakinlah bahwa mereka sedang lelah. Jadi tidak boleh dihadapi dengan emosi, tidak boleh lantas disambut kita bucing repeat saja, tidak akan selesai masalah. Itu sama dengan mengisi energi baru, itu menambah energizer. Nah, apa solusinya? Solusi praktis menghadapi istri yang demikian adalah tawarkan mereka untuk jalan-jalan ke pasar. Yuk kita shopping. Itu seketika selesai masalah. Ayo kita shopping. Yang mengketam tangannya, rem cakram kelikutnya. Itu yang terjadi. Ada yang gugat. Oke lah Ustaz, kalau ada uang untuk shopping. Kalau nggak ada uang, bukan masalah uang. Ini masalah mengajak shopping, mengajak jalan-jalan. Karena ibu-ibu ke pasar itu bukan ingin belanja, hanya ingin cek harga. Maka apa kata mulai dari uram sampai bawah jangan saya kalau cek harga, nggak perlu berbelanja. Hanya ingin tahu nanti kalau ada arisan ibu pulang pakai baju kulit. Oh itu harganya sekian, itu saja yang perlu. Makanya ada ulama yang kemudian katakan, ajaklah istri Anda sekali-kali jalan ke pasar sebagai hiburan. Sehingga dikatakan mengajak istri untuk bersantai jalan-jalan demikian pahalanya lebih tinggi daripada sekedar duduk i'tikaf di dalam masjid. Maka bagi ibu-ibu yang istrinya malas diajak jalan-jalan, ajak saja i'tikaf ke pasar. Itu sama pahalanya, menyenangkan istri. Itu bahagian dari ajaran agama. Ini prinsip yang diajarkan di dalam agama. Maka yang menjadi bidan seharusnya adalah orang perempuan, tapi pada prakteknya sekarang laki-laki yang bertindak sebagai bidan. Kita tidak bisa salahkan dokter laki-laki. Kenapa? Ada dua hal secara prinsip. Setiap dokter harus beranggapan orang yang datang kondisinya darurat. Tidak boleh oleh dokter laki-laki begitu datang pasien perempuan, Bu, ibu jangan kemari dulu, cari dulu dokter perempuan. Itu bagaimana kalau sampai terjadi persalinan di jalan? Dokter, setiap pasien yang datang kondisinya harus dianggap darurat. Tapi pasien kalau belum darurat tetap harus memperhatikan adab-adab agama ini. Yang laki-laki ditangani laki-laki, yang perempuan ditangani oleh perempuan. Nah, makanya saya menjadi sedih ketika ada kawan-kawan bahkan juga ustadz Tengku, ketika istrinya hamil langsung mencari sasaran, ini nanti akan bersalin pada bapak fulan. Prinsip ini yang keliru. Bukan salah dokter laki-laki tangani pasien perempuan, tapi salah seorang perempuan dan sejak dari awal berencana untuk ditangani oleh orang laki-laki. Maka diajarkan adab dalam agama. Kalaupun harus ada seorang perempuan ditangani oleh dokter laki-laki, tetap harus didampingi oleh suami ataupun oleh mahram. Tapi kan dokter itu profesional. Seprofesional apapun dokter tetap manusia yang tidak luput dari kesalahan. Maka dibuat kode etik. Untuk apa kode etik? Karena berpotensi untuk dilanggar. Maka baru kita tahu sekarang ada pelanggaran-pelanggaran. Bahkan nauzubillah di media itu sampai ada dokter yang melakukan pencabulan terhadap pasiennya. Nauzubillah. Maka diajarkan dalam agama orang perempuan harus didampingi oleh mahramnya ataupun oleh suaminya agar selamat dari hal-hal demikian, atau minimal mengantisipasi pikiran-pikiran yang negatif dari seorang suami terhadap istrinya. Maka yang menjadi bidan pada proses kelahiran Rasulullah adalah seorang wanita yang bernama Asy-Syifa. Itu prinsip dasarnya. Kita luruskan perkara-perkara ini lebih dahulu. Sedangkan
Maryam dan Asiyah itu hanya hadir, dan itu pun tidak ada saksi, hanya disebutkan saja, hanya sekedar hadir. Jadi kalau masih ada yang beranggapan yang jadi bidan adalah arwah Asiyah dengan arwah Maryam, maka itu sungguh sangat error. Karena bila arwah yang hadir kita sebut hantu. Nah, kalau hantu yang hadir itu bukan bayinya lahir tapi ibunya meninggal. Nggak mungkin orang aman-aman saja melihat ada hantu yang hadir. Ini yang harus kita luruskan dengan baik sekali. Kemudian baru kita beranjak pada bagaimana pandangan agama terhadap peringatan Maulid itu sendiri, karena kita masih berkutat dengan bid'ah ataupun tidak bid'ah. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah, ketika Rasulullah menjelaskan dalam riwayat yang panjang tentang fadilah puasa-puasa sunat pada hari-hari tertentu, tiba pada penjelasan tentang puasa sunat hari Senin, beliau katakan, "Fadzaka yaumun wulidtu fihi au unzila alayya fihi au ub'atsu fihi." Adapun kita puasa sunat di hari Senin disebabkan karena hari Senin itu aku dilahirkan, dan pada hari Senin itu wahyu Al-Quran pertama kali diturunkan kepadaku, atau karena pada hari Senin itu aku dibangkitkan. Maka baru kita tahu bahwa dalam kehidupan Rasulullah ada 3 Senin. Senin pertama beliau lahir, Senin kedua dilantik menjadi Rasul, dan Senin ketiga beliau meninggal dunia. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau katakan hadis ini adalah dalil yang paling akurat dan paling kuat yang menunjukkan tentang disyariatkannya peringatan Maulid. Artinya secara implisit Rasulullah katakan, saya senang apabila umatku mengenang hari kelahiran. Cuma yang diajarkan oleh Rasulullah memperingati hari lahir beliau dalam bentuk puasa. Makanya banyak ritual-ritual rasa syukur bagi umat Islam ditunjukkan dalam bentuk puasa. Sebagai wujud rasa syukur selamatnya Nabi Musa dari tentara Fir'aun dan di Laut Merah, kita diajarkan untuk berpuasa pada 10 Muharram. Wujud rasa syukur dalam bentuk berpuasa. Sedangkan kita sekarang syukuran dalam bentuk buka puasa. Nah, maka setiap ada acara syukuran pasti terbayang makan-makan. Tidak dilarang. Cuma banyak orang kemudian menggugat ini bid'ah, Nabi nggak pernah peringati Maulid. Salah, Nabi memperingati Maulid, cuma bukan tanggal yang diperingati. Yang diperingati adalah hari. Maka ada inkonsistensi dalam berbahasa. Kita selalu katakan HUT, hari ulang tahun. Ternyata yang terjadi adalah DUT, tanggal ulang tahun. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia bukan lagi hari Jumat, tetapi 17 Agustus apapun harinya. Padahal kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Tapi sekarang tidak diperingati hari ulang tahun, hanya tanggal ulang tahun. Maka bila nanti ada gapura dipasang memperingati hari ulang tahun, mohon dikoreksi, bukan hari ulang tahun, tapi tanggal ulang tahun. Saya lahir hari Jumat, tapi nggak pernah ada yang SMS saya selamat hari ulang tahun Ustaz. Tapi begitu sampai tanggal 5 Agustus penuh mailboxnya, selamat hari ulang tahun, selamat hari ulang tahun. Nah, besoknya baru saya balas, mohon maaf saya tidak lahir hari ini, saya lahir hari Jumat. Hanya 5 SMS, kemudian baru dapat SMS gratis 1000. Sekarang diturunkan 500 SMS gratis. Yang malah maka ini persoalan inkonsistensi dalam berbahasa. Kita sebut hari, tapi ternyata yang diperingati adalah tanggal. Baru sekarang kita kenal dengan istilah harlah, hari lahir. Maka saya sangat bersyukur ternyata Unsyah mempelopori penggantian dari bahasa yang tidak Islami kepada bahasa yang Islami. Dulunya Unsyah setiap tahun peringati Natal, Dies Natalis. Dies Natalis, hari kelahiran. IAIN pun UIN tetap Dies Natalis. Entah karena gugatan saya, entah hidayah yang datang sendiri. Akhirnya tahun ini Unsyah tidak lagi Dies Natalis, Milad Unsyah. Nah, disusul oleh UIN berikutnya juga Milad UIN. Alhamdulillah. Yang pertama kali Milad memperkenalkan Milad adalah GAM, Milad GAM. Nah, maka sekarang sudah ada Milad Unsyah, sudah ada Milad UIN. Dulunya Natal. Maka ada persoalan, ini persoalan bahasa. Tapi yakinlah persoalan bahasa itu terkait dengan akidah. Buktinya orang yang hadir ke masjid hari Jumat dipanggil jamaah. Mereka yang hadir ke gereja hari Ahad disebut jemaat. Itu beda hanya sedikit saja. Jamaah, jemaat. Orang Islam yang lahir perempuan di bulan-bulan Rabiul Awal sering disebut Maulidiyah. Orang Kristen yang lahir di bulan Desember disebut Natalia. Itu hanya persoalan nama. Kenapa tidak sekali-kali kita buat nama Natalia saja? Kenapa tidak Nabi Isa dipanggil Yesus saja? Setiap bahasa menunjukkan dasar pemahaman agamanya. Maka kitab suci, masing-masing kitab suci yang 4 itu ada bahasa resmi. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Taurat turun dalam bahasa Ibrani. Itu kitab bahasa aslinya. Zabur turun dalam bahasa aslinya bahasa Qibti, bahasa Mesir kuno.
Injil dalam bahasa Suryani, Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka tidak sah ibadat yang mempunyai rukun qauli kecuali disampaikan dalam bahasa Arab. Dan ternyata hanya ada dua ibadat yang mensyaratkan rukun qauli. Pertama salat, yang kedua khutbah. Dalam salat 5 rukun qauli, dalam khutbah ada 5 rukun qauli. Rukun qauli pada salat takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salawat dan salam. Itu disyaratkan bahasa Arab. Dalam khutbah ada 5 rukun qauli, puji, wasiat, puji, salawat, wasiat, ayat dan doa. Disyaratkan 5-5-nya berbahasa Arab. Selain dari dua ibadat ini tidak ada rukun qauli. Zakat tidak ada rukun qauli, puasa enggak ada rukun qauli. Haji tidak ada rukun qauli. Tapi ternyata kita tambah-tambah sehingga zakat pun ada rukun qauli. Makanya setiap bayar zakat kita selalu ada ijab qabulnya. Padahal ijab qabul itu bab muamalah, transaksi. Sedangkan ibadat hanya mensyaratkan niat. Al-ibratu fil ibadati bil ma'ani wal niyyat. Yang jadi pertimbangan dalam bab ibadat itu adalah makna dan niatnya. Wal ibratu fil aqdi bal mabani wal alfat. Sedangkan yang jadi standar pada setiap transaksi adalah bentuk redaksi bahasa berikut dengan pengucapannya. Tiba-tiba orang bayar zakat sudah ada ucapannya. Fitrah fitru fitrah lebih gede kuwanya. Sehingga banyak orang yang gagal bayar zakat hanya karena ijab qabul ini. Kenapa? Trauma pada bab ijab qabul. Terakhir menikah 7 kali harus ulang. Nah, tiba-tiba ijab qabul setiap kali akan bayar zakat. Tidak disyaratkan di dalam agama. Maka ada prinsip tentang bagaimana berbahasa. Penggunaan bahasa yang keliru menunjukkan kepada makna yang keliru. Maka Rasulullah senang hari lahir beliau diperingati. Cuma Rasulullah senang diperingati dalam bentuk puasa, sedangkan kita senang dalam bentuk buka puasa. Ada kenduri. Pertanyaannya, apakah kenduri itu dilarang? Kenduri itu prinsip dasarnya dalam bahasa Arab disebut dengan itham, walimah ataupun ma'dabah. Ada anjuran, ada banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kenduri. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yang memberikan makan kepada makanan yang mereka cintai kepada miskinan, orang miskin, yatiman, anak yatim, wa asira, dan orang-orang yang tertawan. Setiap kali disebut kata it'am, kata kerja memberi makan dalam Al-Quran, selalu sasarannya adalah miskin. Maka kenduri itu seharusnya jatah orang fakir dan orang miskin. Tiba-tiba dalam masyarakat setiap kali disebutkan kenduri, sasarannya anak yatim. Padahal anak yatim bukan objek kenduri. Anak yatim adalah objek dari kata-kata ikram, dari kata-kata islah dan seumpamanya. Bal kalla bal la tukrimunal yatim yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dalam surat pendek yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka seharusnya kenduri sasarannya orang miskin. Sedangkan sekarang kenduri tetap sasarannya orang kaya yang tidak sanggup makan. Terbalik. Maka Nabi sudah wanti-wanti sejak dari zaman dahulu, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihil aghniya wa tunha anhal fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan kenduri yang dihidang untuk datang orang-orang kaya, sedangkan orang miskin dilarang datang. Maka kenduri kita sekarang sudah prakteknya demikian. Nah, itu yang pertama. Prinsip kenduri adalah menyedekahkan makanan. Dianjurkan dalam agama. Cuma itu konsepnya menyedekahkan makanan. Nauzubillah, sekarang kenduri itu sudah berubah dari menyedekahkan makanan kepada menjual makanan. Kenapa? Karena kenduri yang dihidangkan, jumlah piring untuk tamu dikonversi dengan jumlah kado yang masuk. Nah, makanya kado masuk sekarang didata. Siapa bawa kado apa? Nanti ada balas-balasnya. Itu yang jadi masalah. Saking melekatnya praktek demikian, sehingga ada orang yang tidak berani menghadiri undangan hanya karena tidak punya kado. Kado menjadi masalah. Padahal kado itu hanya hadiah. Kalau ada silakan, kalau tidak ada jangan jadi masalah. Ternyata sekarang sudah berbentuk demikian. Bergeser lagi, bukan lagi sekedar kado, ditambah dengan karangan bunga. Kita tidak pernah mengenal karangan bunga dalam literatur budaya Indonesia, karena yang kita kenal adalah janur kuning dan tenda biru. Tiba-tiba sekarang sudah ada karangan bunga. Siapa yang perkenalkan karangan bunga? Orang India. Tidak ada film India kecuali ada taman bunganya. Maka sejak sinetron Indonesia, produsernya adalah Ram Punjabi, masuklah ajaran India tersebut. Ada karangan bunga. Lahir anak karangan bunga, kawin karangan bunga, khitan karangan bunga, sampai meninggal pun karangan bunga. Selamat atas meninggalnya nenek saudara abang.
Nah, maka ilhamnya, jadi meninggalkan tradisi sendiri, bergeser sedikit demi sedikit. Maka persoalan kenduri silahkan, tapi luruskan. Jangan sampai kenduri tersebut salah sasaran. Maka yang saya kritik, kenapa di dalam sebuah kampung, orang yang mau adakan acara walimatul urus kenduri pernikahan diatur oleh Pak Kecil. Tidak boleh dalam satu kampung lebih dari satu kenduri dalam satu hari. Bahkan ada yang dalam satu minggu tidak boleh lebih dari satu kenduri, kecuali kenduri meninggal. Kenduri orang kawin tidak boleh lebih satu hari satu orang. Tiba-tiba untuk kenduri maulid boleh satu hari 100 rumah. Maka yang bermasalah orang-orang seperti saya. Di satu kampung kenal 10 rumah, 10-10-nya buat kenduri, dan 10-nya mengundang saya. Jangan. Bahkan datang dengan tangan kosong saja tetap ada yang kecewa. Satu rumah minimal 15 menit, nggak mungkin setengah jam. Kali 10, 300 menit berapa jam? Habis hotel kena mentak. Itu belum lagi merasa malu kalau datang nggak tenteng sesuatu, maka pajak pataka. Itu sesuai dengan kendaraan, naik sepeda setengah kilo, kalau pakai motor 1 kilo, kalau pakai mobil 2 kilo. Sekilo 15.000, 2 kilo 30.000, tambah 10 rumah 300.000 hanya untuk makan siang saja, pemborosan. Maka akhirnya kenduri kita sekarang lebih kepada memutuskan silaturahmi daripada menyambung silaturahmi. Seharusnya datang saja dengan modal perut kosong, makan pulang. Maka saya provokasi kecil-kecil di kampung. Kenapa tidak kita atur jadwal kenduri? Dalam satu kampung Pak Kecil buat rapat. Siapa yang mau kenduri maulid tahun ini? Oh, ternyata ada 90 kakak yang mau kenduri maulid. Dibagi oleh Pak Kecil. Hari pertama 4 bulan, kedua 4 bulan. Sampai 90 hari 3 bulan maulid itu makan siang jelas jadwalnya. Maka warga sekampung jelas makan siang hari ini di mana? Oh, rumah Pak Fulan. Udah lupa jadwalnya, coba cek di Nasah. Oh, rumahnya rumah Pak Fulan. Maka sepanjang 90 hari itu ada silaturahmi yang silih berganti di rumah Pak Fulan, rumah Pak Fulan. Ya tiba-tiba semua bersamaan satu hari. Satu rumah, 2 rumah, 3 rumah. 3 rumah berturut-turut buat kenduri bersamaan. Diundang tamunya, pekarangan lokasi parkir terbatas. Saya mau datang ke rumah yang di tengah ini, lokasi parkir penuh, saya parkir di depan rumah ini. Tuan rumahnya keluar, mau datang ke mana Ustaz? Ke rumah sebelah. Kalau di sebelah, parkirnya sebelah. Kalau ke rumah kan, iya. Menyoni jauh belakang ini, dia benar mudah. Akhirnya putus silaturahmi oleh praktek-praktek begini. Maka yang kita gugat bukan kendurinya, tapi pengaturannya ini yang kemudian keliru. Yang kedua, pada peringatan maulid ada salawat. Nah, salawat ini pun jadi salah. Salawat itu seharusnya pujian kita. Rasulullah menunjukkan rasa rindu dengan nada syahdu. Tiba-tiba salawat sekarang itu menghilangkan rasa rindu dan rasa syahdu. Grup-grup dike tersebut salawatnya dengan irama yang menghentak-hentak, rock and roll. Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan kalau kita jadi Rasulullah mendengar nama kita dibanting-banting najarnya begini. Bukan merasa tersanjung, malah merasa sedih. Maka seharusnya salawat itu syahdu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Seharusnya demikian. Kecuali terbawa oleh perasaan zuk, seperti orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seiring bertambahnya waktu, temponya pun naik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zuk, terbawa oleh perasaan, dimaafkan. Ini ada yang sejak dari pertama sudah nadanya demikian. La ilaha illallah. Supe mentang selu, kinat kayak grup-grup. Ini yang jadi masalah, mempermain-mainkan. Makanya ada seorang musisi, Hari Rusli, menggugat lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena Indonesia Raya dinyanyikan dengan intonasi yang keliru. Indonesia, apa kata beliau? Apabila ada 4 vokal berturut-turut penekanan pada ujung, itu luapan emosi, orang sedang marah. Indonesia, maka gara-gara lagu Indonesia Raya menyebabkan kita tidak punya rasa cinta tanah air. Beda dengan Malaysia. Coba datang ke Malaysia, setiap mobil yang kita tumpangi tetap ada bendera Malaysia di dalamnya. Tapi coba lihat di Indonesia, bahkan menjelang 17 Agustus harus dipaksa oleh tentara baru dibeli bendera merah putih. Tidak ada rasa cinta tanah air karena cara menyanyikan lagunya tidak mendatangkan rasa hormat dan rasa rindu. Maka demikian pula salawat kita. Salawatnya yang harus dibenarkan, cara bersalawat. Itu belum lagi, sudah benar irama, ternyata salah sebutan makna. Nama Nabi digeser. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu. Panjang matnya. Mad. Kita jadikan itu modal untuk mendapatkan syafaat. Di hari akhirat itu modal terakhir untuk masuk surga. Kita ketemu Rasulullah, saya mau masuk surga tapi ini ditulis masuk neraka. Lalu kenapa kemarin bisa berharap syafaatmu? Kenapa? Karena sering berselawat. Diperiksalah checklistnya, nggak ada nama kamu di sini. Tapi saya sering berselawat, coba ulang selawat.
Bersolawatlah seperti tadi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nah, kata Rasulullah, silahkan cari seorang nabi yang namanya Muhammad. Itu bukan saya, kata beliau. Meluruskan irama sampai salah pada pelafalan maknanya. Itu kita luruskan. Yang ketiga, ada ceramah. Di dalam kitab I'anatul Talibin pada jilid yang kedua, di bahagian dalamnya oleh Syed Abu Bakar Syatta menuliskan, afdalul qurubat, pendekatan diri yang paling utama kepada Allah itu adalah ketika seorang muslim mengumpulkan kerabat handetolan dan kawan-kawannya, kemudian dihidangkan makanan dan dibacakan sejarah kelahiran Rasulullah. Seharusnya ceramah maulid adalah tentang kelahiran Rasulullah dan keteladanan dari hidup beliau. Ternyata sekian lama kita peringati maulid tidak semakin mendekatkan umat ini kepada sejarah nabinya. Maka ada banyak perkara tentang kehidupan beliau yang masih ganjil bagi kita. Setiap kali ceramah saya verifikasi siapa nama ayah Nabi, kakek Nabi, cicit Nabi sampai ke atas. Jarang yang tahu. Saya tanya berapa orang istri Nabi dan siapa namanya. Enggak ada jawaban yang benar. Saya tanya berapa orang menantu Nabi. Itu pun enggak ada yang tahu. Mereka hanya tahu jumlah anak Nabi yang 7 orang. Cucu Nabi berapa orang? Jawabannya tetap seperti jawaban Rafli. 2 orang, Hasan dan Husain. Cucu di Nabi ada Basiti Fatimah Zubra. Ini keanehan. Justru ceramah-ceramah maulid tidak pernah mendekatkan sejarah. Ini yang kemudian menyebabkan kita buta sejarah. Maka nauzubillah, sebagai orang Aceh dan muslim yang ada di Aceh adalah bangsa yang paling tidak peduli sejarah. Jadi ketika 4 tahun yang lalu saya diundang oleh Dinas Pariwisata Aceh oleh Pak Riza Pahlavi untuk ceramah maulid di Dinas Pariwisata, ditempatkan di Museum Aceh, dibuat panggung membelakangi pendopo menghadap rumah Aceh, audiensinya duduk di bawah rumah Aceh. Sebelum saya uraikan ceramah maulid, saya tantang mereka yang hadir. Sebelum kita bicarakan sejarah Rasulullah, saya mau bicara sejarah Aceh dulu. Raja Aceh yang paling hebat itu Sultan Iskandar Muda. Siapa di antara kita yang hadir tahu di mana kuburan Iskandar Muda? Tidak ada satupun yang tahu. Padahal mereka sedang menghadap ke arahnya. Itu membuktikan bahwa kita buta sejarah, termasuklah sejarah Rasulullah. Maka saya menjadi peduli karena saya pernah dipermalukan pada fakta sejarah ini. Berdebat dengan seorang kawan di Mesir, sampai akhirnya saya bisa menangkan debat itu dengan hujjah dan dalil serta istidlalnya. Sampai pada ujungnya ketika sedang menikmati kemenangan, tiba-tiba dia bertanya satu perkara saja. Tengku, Anda bela mazhab Syafi'i berdebat dengan saya sampai mata saya hampir bolong Anda tunjuk dengan telunjuk. Saya mau tanya, Imam Syafi'i yang Anda bela pendapatnya itu lahirnya di mana? Nyantai katanya. Imam Syafi'i yang Anda bela pendapatnya itu lahirnya di mana? 3 menit saya terdiam, dan itu 3 menit terlama dalam hidup saya. Saya bernazar dalam hati, kenapa dia nggak ke belet membuang air kecil? Bahijak ke WC, bah 2 pertanyaannya. Ternyata dia melotot saya ke mata saya. 3 menit saya tidak bisa jawab, langsung saya diskap. Apa katanya? Kalau Anda tidak tahu di mana lahirnya Imam Syafi'i, maka ternyata Imam Syafi'i yang mazhabnya Anda anut, pendapatnya Anda bela, bagi Anda beliau tidak lebih dari seorang OTK. Maka mazhab Anda adalah mazhab OTK. Abihro. Baru saya tergerak untuk belajar sejarah. Maka ini fakta yang harus kita lihat dalam prosesi peringatan maulid pada 3 bulan yang akan datang. Maka saya sangat berharap siapapun di antara kita, setiap kali akan mengadakan peringatan maulid, verifikasi dulu acaranya seperti apa. Jangan sampai acara yang besar hanya menjadi sia-sia. Maka saya berikan alternatif yang lain. Kenapa tidak setiap kali peringatan maulid mencerdaskan kita, atau minimal ada sebuah peristiwa yang monumental. Di kampung-kampung ada masjid yang dibangun, nggak cukup biaya. Kenapa tidak sekali acara maulid kita kumpulkan dana untuk buat sebuah tiang. Nah, ditulis tiang ini adalah hasil kenduri maulid tahun bulan. Buat kenduri di Menasah saja, semua warga hadir, kemudian undang orang-orang yang hadir bersilaturahmi di Menasah. Dana di rumah-rumah tersebut untuk membangun sebuah tiang. Atau kamu buat kenduri maulid, datang ke panti asuhan Nirmala, datang ke pesantren-pesantren anak yatim, tanyakan, Pak, di sini udah ada makan siang besok? Belum. Oh, kalau begitu saya sediakan kenduri maulid besok. Undang tamu-tamu datang ke lembaga tersebut. Saya adakan kenduri maulid di Yayasan Panti Sosial Pulan, di Panti Jompo Pulan. Silakan datang sana, kita membaur dengan orang tua dan dengan anak-anak yatim tersebut. Itu baru sebenar-benarnya kenduri maulid. Bukan hanya untuk menunjukkan kelas kita, karena tamu yang datang adalah orang-orang yang hebat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8, sekedar provokasi dari saya demikian. Maka kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau memang ada yang bertanya, silahkan untuk dijawab. Dan saya sangat berterima kasih bila tidak ada yang bertanya sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, provokasi yang cukup
Pariwisata Aceh oleh Pak Riza Pahlavi untuk ceramah Maulid di Dinas Pariwisata, ditempatkan di Museum Aceh, dibuat panggung membelakangi pendopo menghadap rumah Aceh, audiensinya duduk di bawah rumah Aceh. Sebelum saya uraikan ceramah Maulid, saya tantang mereka yang hadir. Sebelum kita bicarakan sejarah Rasulullah, saya mau bicara sejarah Aceh dulu. Raja Aceh yang paling hebat itu Sultan Iskandar Muda. Siapa di antara kita yang hadir tahu di mana kuburan Iskandar Muda? Tidak ada satupun yang tahu. Padahal mereka sedang menghadap ke arahnya. Itu membuktikan bahwa kita buta sejarah, termasuklah sejarah Rasulullah. Maka saya menjadi peduli karena saya pernah dipermalukan pada fakta sejarah ini. Berdebat dengan seorang kawan di Mesir, sampai akhirnya saya bisa menangkan debat itu dengan hujjah dan dalil serta istidlalnya. Sampai pada ujungnya ketika sedang menikmati kemenangan, tiba-tiba dia bertanya satu perkara saja. Tengku, Anda bela mazhab Syafi'i berdebat dengan saya sampai mata saya hampir bolong Anda tunjuk dengan telunjuk. Saya mau tanya, Imam Syafi'i yang Anda bela pendapatnya itu lahirnya di mana? Nyata kayak gitu. Imam Syafi'i yang Anda bela pendapatnya itu lahirnya di mana? 3 menit saya terdiam, dan itu 3 menit terlama dalam hidup saya. Saya bernazar dalam hati, kenapa dia nggak ke belet membuang air kecil? Bahaya ke WC, bah 2 pertanyaannya. Ternyata dia melotot saya ke mata saya. 3 menit saya tidak bisa jawab, langsung saya diskap. Apa katanya? Kalau Anda tidak tahu di mana lahirnya Imam Syafi'i, maka ternyata Imam Syafi'i yang mazhabnya Anda anut, pendapatnya Anda bela, bagi Anda beliau tidak lebih dari seorang OTK. Maka mazhab Anda adalah mazhab OTK. Abihro. Baru saya tergerak untuk belajar sejarah. Maka ini fakta yang harus kita lihat dalam prosesi peringatan Maulid pada 3 bulan yang akan datang. Maka saya sangat berharap siapapun di antara kita, setiap kali akan mengadakan peringatan Maulid, verifikasi dulu acaranya seperti apa. Jangan sampai acara yang besar hanya menjadi sia-sia. Maka saya berikan alternatif yang lain. Kenapa tidak setiap kali peringatan Maulid mencerdaskan kita, atau minimal ada sebuah peristiwa yang monumental. Di kampung-kampung ada masjid yang dibangun, nggak cukup biaya. Kenapa tidak sekali acara Maulid kita kumpulkan dana untuk buat sebuah tiang? Nah, ditulis tiang ini adalah hasil kenduri Maulid tahun bulan. Buat kenduri di Menasah saja, semua warga hadir, kemudian undang orang-orang yang hadir bersilaturahmi di Menasah. Dana di rumah-rumah tersebut untuk membangun sebuah tiang. Atau kamu buat kenduri Maulid, datang ke Panti Asuhan Nirmala, datang ke pesantren-pesantren anak yatim, tanyakan, Pak, di sini udah ada makan siang besok? Belum. Oh, kalau begitu saya sediakan kenduri Maulid besok. Undang tamu-tamu datang ke lembaga tersebut. Saya adakan kenduri Maulid di Yayasan Panti Sosial Pulan, di Panti Jompo Pulan. Silakan datang ke sana, kita membaur dengan orang tua dan dengan anak-anak yatim tersebut. Itu baru sebenar-benarnya kenduri Maulid. Bukan hanya untuk menunjukkan kelas kita, karena tamu yang datang adalah orang-orang yang hebat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8, sekedar provokasi dari saya demikian. Maka kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau memang ada yang bertanya, silahkan untuk dijawab. Dan saya sangat berterima kasih bila tidak ada yang bertanya sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, provokasi yang cukup